Kita lanjut materi. Yang ini udah materi hari ini tentang perkenalan. Jadi kita memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, ini materi hari ini. Jadi, untuk memperkenalkan nama, bisa teman-teman lihat di sini. Kita bisa bilang, mein Name ist. Misalkan nama saya Grace, saya bilang, mein Name ist Grace. Atau mein Name ist Grace Bani. Atau kita juga bisa bilang, ich heiße, yang di baris ketiga itu, ich heiße. Jadi jangan dilupa, EI itu dibaca AI. Jadi di sini heiße itu etset bukan B. Jadi etset dibaca SS. Jadi E dibaca I, etset dibaca SS. Jadinya ini heiße. Ich heiße Grace. Atau ich bin Grace. Nah, untuk yang di situasi formal, misalkan kita dengan Oles. ya Kak. Mein Hobby is lesson. Oke Kak. Dan Kak, Yang juga. ada yang mau coba perkenalan lagi? Halo. Tinggal ikut contohnya aja, ada yang mau coba perkenalan? Kak, saya mau nyoba. Iya, boleh Kak. Silakan Kak. Mein Name ist Dia. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia und ich ich wohne in Surabaya. Ich spreche Indonesisch und Englisch und mein Hobby Badminton spielen. Danke. Super. Vielen Dank Kak. Das war sehr gut. Ada yang mau coba lagi? Jangan mau kalah sama kakak yang 2 orang tadi. Ini saya share screen, kelihatan nggak? Kelihatan Kak, cuma main hobby sama main hobby sim. Jadi ketika kita misalkan masuk ke sekolah baru, terus kita diminta memperkenalkan diri ke guru. Berarti kita pakai contoh yang pertama itu, mein Name ist. Jadi mein Name ist Grace Bani. Gitu. Lalu Alta atau umur. Di sebelahnya itu teman-teman bisa lihat alter itu dibaca Alta. Itu ER di belakangnya di akhir kata. Jadi ER kalau di akhir kata dibaca A. Jadinya Alta. Alta atau umur, kita bisa bilang ich bin, misalkan umur saya 20 tahun, saya bilang 20 Jahre alt. Jangan lupa J itu dibaca J, bisa dibaca J, bisa juga dibaca J. Nah, ada kata-kata tertentu yang dibacanya Y. Misalkan ini Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. 20 itu 20, kemarin sudah kita pelajari.
umur saya 20 tahun, saya berumur 20 tahun. Kalau untuk negara asal atau land, kita bilangnya ich komme aus, baru nama negaranya, misalkan Indonesia dari Indonesian. Atau misalkan saya berasal dari Jerman, ich komme aus Deutschland. Lalu berikutnya ini Wohnort atau tempat tinggal. Kita bisa bilang ich wohne. Jadi untuk menyatakan tempat tinggal bisa bilang ich Jakarta misalkan. Atau ich wohne in Bandung. Lalu untuk bahasa, jadi biasanya ketika kita memperkenalkan diri di Jerman itu, sekalian kita kasih tahu bahasa apa yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini, ich spreche Indonesisch, Englisch, und ein bisschen Deutsch. Jadi saya bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Jerman. Ein bisschen itu artinya sedikit. Lalu untuk menyatakan hobi, kita bisa bilang mein Hobby ist. Kalau mein Hobby ist itu untuk yang bentuk tunggal atau yang hobinya cuma satu. Misalkan mein Hobby ist joggen. Jadi hobi saya adalah jogging. Nah, kalau misalkan hobi saya lebih dari satu, saya bilangnya meine Hobbys sind misalkan joggen und singen. Jadi hobi saya adalah jogging dan menyanyi. Ada yang mau coba memperkenalkan dirinya menggunakan contoh ini? Atau ada pertanyaan mungkin? Kak, ich heiße sama ich bin bedanya apa? Sama aja. Ini udah di-record. Kak, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ada yang mau coba memperkenalkan diri? Saya deh Kak, coba. Ya, silakan Kak. Ich heiße Stefna. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia. Tempat tinggalnya boleh Kak? Oh, sebentar. Kalau Depok apa ya? Ich wohne in Depok. Iya, benar In Kak. Depok. Ini on English. Ya, itu. Hobinya apa Kak? Baca tuh apa? Lesson, cara tulisnya tetap lesson. Les. Iya Kak. My hobby is lesson. Oke Kak. Dan ke Kak, Yang juga. ada yang mau coba perkenalan lagi? Halo. Tinggal ikut contohnya aja, ada yang mau coba perkenalan?
Kak, saya mau nyoba. Iya, boleh Kak. Silakan Kak. Mein Name ist Dia. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia und ich komme aus Indonesien und ich wohne in Surabaya. Ich spreche Indonesisch und Englisch und mein Hobby Badminton spielen. Danke. Super. Vielen Dank Kak. Das war sehr gut. Ada yang mau coba lagi? Jangan mau kalah sama kakak yang 2 orang tadi. Ini saya share screen, kelihatan nggak? Kelihatan Kak, cuma main hobby Ines sama main hobby Shin. Gimana Kak? Kak, kemarin tuh PDF-nya kurang lengkap, Kak. Baru separuh. Iya benar, nanti saya kirim linknya lagi ya. Ini baru saya ketik tadi, baru saya tambah materi untuk hari ini yang tadi siang. Ada yang mau coba lagi? Ini contoh yang tadi saya kasih, meine Hobbys sind Joggen und Singen. Jadi hobi saya adalah jogging dan menyanyi. Kalau ini mein Hobby ist lesen yang tadi dikasih tahu sama kakak. Tadi kakak siapa ya? Maaf. Saya Kak Safna. Maaf, namanya siapa kak? Kak Safna. Safna. Salma, iya. Kayaknya jaringan saya yang nggak bagus deh. Jadinya putus-putus. Ada yang mau coba lagi? Kak Grace, itu apa namanya bisa pakai slideshow nggak sih? Soalnya kayak kecil banget. Oke kak. Nah, itu lebih gede. Kakak mau coba perkenalan nggak? Atau ada yang lain yang mau coba perkenalan, silakan. 1 orang lagi deh. Habis itu kita lanjut. Aku mau coba deh. Oke kak, silakan. Mein Name ist Jian. Ich bin ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Indonesia. Ya, Indonesian. Tempat tinggalnya kak? Ich wohne in Tangerang. Ya. Mein Hobby ist Main. apa ya hobinya? Nonton apa kalau nonton bahasa Jerman? Nonton film. Film. Film Mein Hobby ist film sehen. Film sehen. Saya coba ketik aja. Sini. Film sehen. Oh, film sehen. Okay. Vielen Dank, Kak. Das war sehr gut.
Sekarang kita belajar tentang cara memperkenalkan orang lain. Jadi misalkan saya membawa teman saya kerja tugas bareng. Terus saya perkenalkan teman saya ke orang tua saya. Jadi misalkan teman saya namanya Luna, saya bilang ke orang tua saya, das ist meine Freundin, itu adalah teman saya, ini adalah teman saya. Jadi kalau Freundin itu teman perempuan. Nah, kalau EU itu dibaca OI, kemarin udah kita pelajari juga, contohnya itu angka 9, noin, ditulis neun. Nah, kalau ini Freundin, teman perempuan. Kalau misalkan teman laki-laki, itu disebut Freund. Jadi, nggak pakai IN di belakangnya. Nah, ini sie heißt Luna, namanya adalah Luna. Ini kenapa pakai sie? Karena dia, Luna itu kan perempuan, kata ganti untuk dia perempuan itu sie. IE dibaca I, kemarin juga udah kita pelajari, contohnya angka 7 itu sieben, ditulis sieben. Nah, ini misalkan kalau dalam bahasa Inggris, kata ganti untuk perempuannya itu kan she. Nah, kalau di bahasa Jerman itu sie juga, tapi penulisannya saja yang berbeda. Lalu kalau untuk kata kerja dalam bahasa Jerman itu diubah atau dikonjugasikan sesuai dengan subjek atau orangnya. Jadi, misalkan di sini, heißt itu sie heißt Luna. Heißt itu dari kata heißen. Karena subjeknya sie atau dia perempuan, makanya dikonjugasikan atau diubah menjadi heißt. Jadi kayak tadi yang di sebelah sini, di awal nah kalau di sini ich heiße. Heiße itu dari kata heißen juga, tapi karena subjeknya ich, maka diubah menjadi heiße. Kalau yang di sini, subjeknya itu sie, dia perempuan, maka diubah menjadi heißt. Jadi sie heißt Luna, namanya adalah Luna. Sie ist 20 Jahre alt. Nah, kalau ini, ist ini dari sein. Sein itu untuk yang subjek ich menjadi bin. Kayak tadi, ich bin Grace. Tapi kalau untuk yang subjeknya sie atau dia perempuan diubah menjadi ist. Sie ist, ich bin 20 Jahre alt. Kalau ini untuk dia perempuan, sie ist 20 Jahre alt. Dia berumur 20 tahun. Terus, sie kommt aus Russland, aber jetzt wohnt sie in Berlin. Jadi kalau untuk ich atau saya menjadi komme. Itu dari kata kommen atau berasal. Ich komme aus Indonesien. Kalau untuk dia perempuan, sie kommt aus Indonesien. Kalau di sini contohnya sie kommt aus Russland. Dia berasal dari Rusia. Aber, tapi sekarang, akhir kata jadi dibaca aber, tapi jetzt, sekarang, wohnt sie in Berlin. Dia tinggal di Berlin. Sie spricht Russisch und Deutsch. Kalau tadi subjeknya ich menjadi spreche dari kata sprechen. Sprechen itu artinya berbicara, kalau sprachen itu artinya bahasa. Jadi ich spreche Indonesisch. Saya berbicara bahasa
Indonesia. Kalau untuk dia perempuan, sie spricht Indonesisch. Kalau contoh di sini, sie spricht Russisch und Deutsch. Dia berbicara bahasa Rusia dan Jerman. Ihr Hobby ist singen. Hobinya adalah bernyanyi atau menyanyi. Jadi hobi ini artikelnya das. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada artikel, ada 3 artikel, der, die, das. Nah kalau ini hobi itu artikelnya das. Jadi iya hobi. Iya itu dari kata ihre itu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan seseorang. Jadi ya hobi itu artinya hobinya dia, hobi dia. Kalau misalkan hobi saya, ini hobi is, kalau hobinya dia. Jadi untuk ich itu kata ganti kepemilikannya itu main. Tapi kalau sie untuk dia perempuan, iya. Jadi ya hobi is singen. Hobinya adalah bernyanyi. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, apakah ada yang mau bertanya? Atau suara saya tidak kedengaran? Kedengeran, Kak. Kak, kalau misal untuk laki-laki, apakah nanti ada beberapa kosakata yang diubah menurut artikelnya, Kak? Iya, jadi untuk dia laki-laki itu diubah juga. Kalau untuk perempuan, sie. Kalau untuk laki-laki, ea. Ea itu ditulis er. Saya coba ketik aja. Nah, kalau untuk dia yang laki-laki, itu ea. Nah, kalau untuk kata gantinya, itu sein atau seine. Kalau untuk perempuan, sie, kata gantinya itu iya atau ir. Jadi misalkan ir hobinya adalah menyanyi dan jogging. Sind, joggen, und singen. Jadi hobinya adalah jogging dan menyanyi. Kalau untuk laki-laki, seine Hobbys sind joggen und singen. Ini perbedaannya. Kalau misalkan untuk yang tunggal, itu sein. Astaga, ini kecil sekali. Nah, kalau untuk yang bentuk tunggal, misalkan sein, hobi, untuk kata benda dalam bahasa Jerman itu selalu ditulis dengan huruf kapital untuk huruf awalnya. Jadi hobi ini masuk kategori itu, jadi ditulis dengan huruf H-nya itu kapital.
Jadi sein Hobby is misalkan Fußball spielen. Itu artinya hobinya adalah bermain sepak bola. Nah, kalau misalkan cewek, ya hobi is misalkan hobinya shopping. Ya hobi is shoppen. Ini bisa dipahami Kak atau butuh contoh lagi? Bisa, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau ada yang nggak dipahami? Silakan. Kakak mau bertanya. Ya, boleh silakan. Siapa dulu? Kamu dulu. Jadi kalau buat yang Zain itu, buat yang jamak kah atau gimana ya? Nah, kalau ini kayak di contoh ini ya, Kak. Kalau Saine itu untuk yang jamak, jadi yang lebih dari satu hobinya. Kalau Ire itu jamak juga. Kalau Sain itu bentuk tunggalnya, jadi cuma satu hobinya. Ia juga cuma satu hobinya. Gimana, Kak? Iya Kak, paham. Makasih. Oke, Kak. Kakak yang tadi mau bertanya juga, silakan. Ini sih Kak, tadi yang perkenalan temannya, baris kedua, Sie Hypes. Bacanya atau gimana Kak? Sie Hypes. Sie Hypes. Ya, Hypes. Oh, Hypes. Jadi cara bacanya kayak gini, Kak. Hypes. Oh, Ice. Hypes. Ini, Kak. Ini. Hypes. Hypes. Oh, baik. Ya. Kalau cara tulisnya yang kayak gini. Oh, baik Kak. Ya, Kak. Jadi diingat ya, Kak, kalau yang ini itu bed yang ada di bahasa Jerman. Jadi Faberin itu ada penjelasannya, jadi S. Jadi di sini EI dibaca AI dan Z itu dibaca SS. Jadi Sie heißt. Baik Kak, terima kasih. Ya, Kak, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada yang mau coba perkenalkan temannya atau mungkin adiknya atau ibunya, silakan. Teman aja deh. Kalau untuk yang teman perempuan, Freundin. Kalau teman laki-laki, Freund. Ini cara tulisnya. Ini untuk yang laki-laki. Ada yang mau coba, silakan. Halo, ada yang mau coba memperkenalkan temannya? Aku Kak. Oke, silakan, Kak. Das ist meine Freundin. Sie heißt Sinta. Sie ist 20 Jahre alt. Sie kommt
all Indonesian. This speech Indonesian. Ya, hobbies is jagan. Oke, vielen Dank, Kak. Yang harus Kakak perhatikan, untuk asal dan bahasa itu berbeda ya, Kak. Jadi untuk yang asal itu Indonesian udah benar, tapi untuk yang bahasanya Indonesisch. Oh, Indonesia. Iya, Kak, benar. Jadi kalau untuk yang bahasa itu di akhirnya itu selalu ada SCH. Kayak Indonesisch, Russisch, Deutsch, atau Italienisch, Spanish. Jadi semuanya pakai SCH di belakangnya. Tapi udah bagus banget, Kak. Vielen Kak. Ada yang mau coba lagi? Aku pengen coba. Ya, Kak, silakan. Aku ngenalin Kak Grace ya ceritanya. Kak Grace. Iya, boleh, Kak. Das ist mein Freundin. Maaf, Sie Kak. heißt meine. Iya, benar. Jadi EI itu dibaca AI. Meine. Das ist meine Freundin. Sie heißt Grace. Sie ist 20 tuh 20. 20. Iya, Kak, benar. Sie ist 20 Jahre alt. Sie kommt aus Indonesien. Sie spricht Indonesisch and Deutsch. Und Deutsch. Ihr Hobby ist singen. Oke, vielen Dank, Kak. Das war sehr gut. Ada lagi yang mau coba? Kak, saya mau nyoba, tapi pakai laki-laki. Nggak apa-apa, Kakak. Iya, boleh, Kak. Bagus banget kalau pakai yang itu. Maaf ya, Kak, kalau salah. Iya, Kak. Das ist mein Freund. Heißt Reno. Ist 20 Jahre alt. Kommt aus Bali. Aber jetzt wohnt in Surabaya. Spricht Indonesisch und Englisch. Ihr Hobby ist Musik hören. Danke. Vielen Dank, Kak. Itu untuk yang iya, itu untuk yang perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki diubah menjadi sein. Yang tadi cara tulisnya sein, jadi itu untuk yang laki-laki. Jadi misalkan hobinya adalah mendengarkan musik, sein Hobby is Musik hören. Boleh diulang, Kak? Sein Hobby ist Musik. Ya, Kak, benar. Vielen Dank, Kak. Materi kita cuma sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau coba bikin contohnya? Satu coba kita mau nanya. 41 bahasa Belandanya apa? Bahasa Belanda dari angka 41. Enen, betul. Ya, betul. Ya. Jadi ada yang mau menyebut angka, ini saya akan kasih tahu angkanya. Ya. Ada yang mau tanya, teman-teman? Ada yang mau mengenai angka ini? Oh iya, angka yang untuk tahun ya. Tahun misalnya. Oke. 1962. Tolong di-unmute. Ya. Ini
Nehantin. Nehantin. Ya, nehantin itu 16. Ya. Kakak tolong dianu. Tweeën. Ada yang mau bertanya? Kakak mau bertanya dong. Iya, silakan Kak. Kalau ngucapin kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu di bahasa Jermannya apa ya, Kak? Nah, kalau itu Kak, kita pelajari di hari Selasa Kak, tanggal 17. Oh, di hari Selasa. Ya Kak, benar. Baik, Kak. Iya Makasih. Kak. Iya Kak. Ada Kak, lagi mau yang... nanya. Iya, boleh Kak. Kak, yang di slide biru itu ada EU itu dibaca biasa atau yang EU dibaca OI. OI? Ya Kak. Nanti Kakak coba buka di materi yang hari Rabu di sini kalau nggak salah. Udah saya kasih contohnya. Nah, di sini bisa Kakak lihat, misalkan Eropa dibaca Europa, Geige, Bine, jadi E dibaca I, IE dibaca I, EU dibaca OI. Udah saya kasih ya Kak hari Rabu. Bisa dibuka lagi materinya. Kasih, Kak. Ya Kak. Kak, pertemuan kita kali ini akan di-share ke YouTube, Kak. Kan di Kak, benar. Oh, ya. Baik, Kak. Biar bisa ngulang-ngulang. Permisi izin bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Kak. Kalau Van Dan itu bisa untuk hobi nggak ya, Kak? Maaf. Van Dan. Van Dan atau Ausgehend gitu bisa untuk hobi gitu nggak, Kak? Ngomongin hobi. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Mungkin jaringan saya yang nggak bagus. Atau coba diketik di room chat saja, nanti saya baca. Kak Grace, aku pengen nanya. Ya Kak, boleh silakan. Materi kemarin sih masih belum bisa bedain cara ngomong U umlaut sama O umlaut. Itu kayak gimana bedanya? Oke Kak, jadi kita lihat. Bentar saya share screen lagi. Kak Sherlyn, boleh tolong izinkan saya share screen di pengaturannya Kak, yang security. Sudah bisa belum, Kak? Ya, udah Kak. Oke. Jadi saya share screen dulu.
Nah, ini contohnya, Kak, bisa dilihat. Ini kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Oke, jadi ini contohnya apel. Jadi apel itu kan pakai A umlaut, itu dibacanya apfel. Apfel itu udah saya kasih keterangannya, itu bentuk plural atau jamaknya. Jadi kalau untuk yang bentuk tunggal, apfel. Kalau untuk yang bentuk jamak, apfel. Terus kalau contoh untuk yang O umlaut, misalkan minyak. Minyak itu dalam bahasa Jerman dipakai O umlaut, Öl, jadi itu L bukan I. Jadi itu L kecil. Minyak dalam bahasa Jerman, Öl. Suara saya kedengaran jelas gak, Kak? Öl. Kedengeran. Oke, Kak. Jadi artikelnya das Öl. Das Öl. Jadi kayak kalau pronounce-nya tuh EUL gitu ya. Gimana? Itu pasti Kakak baca di artikel-artikel yang ada di Google ya, Kak? Enggak sih. Cuman ngedengerin Kak Grace ngomong aja. Oh, oke. Jadi kayak Öl. Oh, susah. Iya, jadi kayak Öl, ya. Jadi cara bacanya Öl. Öl. Lalu untuk contoh yang ini U umlaut. Jadi yang umlaut itu cuma 3, A umlaut, O umlaut, sama U umlaut. Nah, kalau ini U umlaut, contohnya jembatan. Jembatan itu Brücke. Artikelnya di, jadi die Brücke. Kakak mau coba Brücke? Iya, Brücke. Jadi kayak lebih ditekanin gitu ya, Kak? U-nya itu kayak bukan U, tapi U. Brücke. Iya, Brücke. Oke, makasih Kak Grace. Ya, Kak, sama-sama. Jadi, teman-teman, untuk bahasa Jerman itu, kalau kata bendanya, semua kata benda dalam bahasa Jerman itu ada artikelnya. Yang tadi sudah saya sebut, die, der, dan das. Die, der, das. Ada 3. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, di chat Kori nanya. Oh iya, tadi Kori. Maaf, Kori. Ya, Kori, jadi wandern dan ausgehen itu bisa, itu hobi, bisa juga. Jadi wandern itu jalan-jalan yang kayak ada medannya. Kalau misalkan cuma jalan-jalan di sekitar rumah atau jalan-jalan ke kota, tapi jalan kaki, itu namanya spazieren. Saya coba ketik. Spazieren itu artinya jalan-jalan juga, tapi yang di tanah yang datar. Atau di jalan yang datar, kayak kita lagi touring ke Bandung, terus kita spazieren di Bandung. Kita jalan keliling kota Bandung, tapi atau jalan di Bandung, tapi jalan kaki. Jalan-jalan tapi jalan kaki. Sama juga dengan wandern. Kalau wandern itu jalan-jalan, tapi kayak kita wandern ke gunung atau ke bukit, atau maksudnya ya di daerah perbukitan, dataran tinggi,
pokoknya yang ada medannya gitu, atau ke hutan, itu bisa dikategorikan sebagai bandan. Kalau ausgehen itu kita pergi keluar, jadi aus itu keluar. Jadi kita jalan-jalan, kita pergi keluar. Kalau gehen itu kan pergi. Jadi kita pergi keluar, misalkan saya sama teman saya keluar ke kafe atau ke bioskop di akhir pekan. Itu namanya ausgehen. Jadi itu termasuk hobi juga. Wandern, spazieren, ausgehen. Gimana, Kori, bisa dipahami? Bisa, Kak. Dankeschön, Kak. Ya, Kori, bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau gak ada yang bertanya, saya kasih sedikit tambahan materi. Jadi untuk artikel dalam bahasa Jerman itu ada 3, der, die, das. Kalau der ini untuk yang maskulin, die itu untuk feminim, kalau das itu untuk yang netral. Atau neutral. Jadi EU dibaca OI, neutral, netral. Nah, semua kata benda dalam bahasa Jermannya kan ada artikelnya. Itu harus kita hafal karena dia berpengaruh pada kalimat yang kita akan buat. Jadi kayak tadi contohnya hobi. Hobi itu misalkan kalau dalam bentuk tunggal, artikelnya kan das hobi. Jadinya kata gantinya itu untuk yang perempuan iya. Iya. Nah, kalau dalam bentuk plural atau jamak, itu artikelnya berubah menjadi di. Yang di ini, IE dibaca I, di itu untuk yang bentuk plural. Jadi di hobbies ditambah S di belakangnya. Nah, itu nanti kalau misalkan kita mau sebut hobi, jadinya ihre Hobbys sind. Jadi kalau untuk tunggal pakai ist, untuk plural pakai sind. Misalkan saya tulis di sini, atau iya Hobbys. Ihr Hobby ist singen. Ihre Hobbys sind Musik hören, wandern und misalkan tanzen. Tanzen itu artinya menari. Jadi di sini perbedaannya kalau hobi untuk yang bentuk tunggal artikelnya das, kata gantinya menjadi iya. Kalau untuk yang plural menjadi ihre karena artikelnya di. Jadi semua kata benda yang bentuknya plural atau jamak atau yang lebih dari satu itu artikelnya di. Jadi dalam bahasa Jerman juga kalau untuk kata bendanya cuma satu artikelnya bisa der, die, dan das. Tapi kalau misalkan bentuknya plural atau jamak atau lebih dari satu, maka artikelnya selalu di.
Jadi contohnya seperti yang hobi ini. Saya kasih satu contoh lagi, misalkan der Tisch. Tisch ini artinya meja. Kalau untuk yang bentuk tunggalnya, artikelnya der. Tapi kalau misalkan artikelnya, maksudnya mejanya lebih dari satu, maka artikelnya diubah menjadi di. Jadi di Tisch tambah e di belakangnya, di Tisch. Itu artinya meja-meja. Jadi misalkan kita mau bilang saya punya satu meja, nanti bilangnya, ini gak ada kata gantinya sih. Misalkan saya punya satu meja, ich habe einen Tisch. Kalau misalkan saya punya dua, ich habe zwei Tische. Oh, ini bukan contoh yang tepat. Untuk yang ini bisa dipahami gak teman-teman? Saya, Kak. Maaf Kak, gimana? Enggak, Kak. Tadi Kak. Atau gini, saya kasih contoh lain. Misalkan meja saya kan cuma satu. Meja saya satu, saya bilangnya mein Tisch ist rot. Weiß. Meja saya putih. Kalau misalkan meja saya ada dua, meine Tische sind weiß. Nah, ini udah ketemu contoh yang pas. Jadi gini teman-teman, ini pentingnya. Ini saya ingin menunjukkan betapa pentingnya artikel dalam bahasa Jerman. Jadi kayak gini. Misalkan Tisch atau meja itu dalam bahasa Jerman artikelnya itu der. Jadi semua kata benda dalam bahasa Jerman punya artikel. Contohnya meja, artikelnya der untuk yang tunggal atau cuma satu. Kalau misalkan saya bikin dalam satu kalimat, saya bilang mein Tisch ist weiß. Meja saya putih, berwarna putih. Kalau misalkan meja saya ada lebih dari satu, misalkan meja saya 5, dan semuanya putih, saya bilang meine Tische sind weiß. Jadi, mein itu untuk yang tunggal. Kalau untuk plural atau lebih dari satu itu ditambah e di belakangnya. Kata bendanya juga ditambah e di belakangnya, tapi ada kata benda lainnya yang ditambah er atau es atau en. Jadi tergantung. Lalu untuk ist itu diubah menjadi sind. Jadi ist itu untuk tunggal, sind itu untuk yang jamak. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Kak Grace, saya pengen nanya Kak, mau tanya. Boleh Kak, silakan. Kak, apa semua kata benda di Jerman itu harus ditambahkan e ya Kak, kalau di plural? Seperti yang tadi saya bilang Kak, jadi ada yang ditambah e, ada yang ditambah er atau en.
Jadi tergantung katanya dan semuanya itu memang udah kayak gitu dari sananya, jadi kita tinggal ikut aja, ditambah en atau ditambah e atau er. Misalkan das Kleid untuk yang gaun. Jadi di sini misalkan gaun itu artikelnya kan das Kleid. Nah, kalau untuk yang bentuk pluralnya itu jadinya kayak gini, Kak. Die Kleider. Bukan ditambah e, tapi ditambah er. Jadinya die Kleider. Ini artinya gaun. Jadi kita gak bisa, maksudnya dari sana emang udah kayak gitu, jadi tinggal diikut aja, Kak. Kata mana yang ditambah er di belakangnya, mana yang ditambah e aja. Ada juga yang bentuk jamaknya gak ditambah huruf apapun di belakang, cuma diganti artikelnya. Jadi misalkan pulpen, der Kugelschreiber, tapi untuk yang di pluralnya atau jamaknya itu di Kugelschreiber, tetap Kugelschreiber, tapi gak ditambah huruf apapun di belakangnya, tapi diganti aja artikelnya dari dia menjadi di. Jadi contohnya gini, Kak, dia, saya buat di slide baru aja, dia Kugelschreiber menjadi di Kugelschreiber. Jadi ada juga yang kayak gini, Kak. Ini artinya pulpen, jadi yang diubah itu cuma artikelnya, tapi untuk yang kata bendanya itu gak diubah sama sekali, gak ditambah huruf apapun di belakangnya. Dan itu emang satu-satunya cara untuk mempelajari ini cuma menghafal. Kalau misalkan gak bisa menghafal, kita bisa nonton video atau kita baca pelajarannya setiap hari, pasti diingat. Lebih enaknya sih nonton video atau vlog-vlog di YouTube atau film. Nanti lama-kelamaan pasti bisa. Gimana, Kak, dipahami atau butuh contoh? Paham, Kak. Makasih. Ya, Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita 3 menit lagi. Aku Kak Grace. Iya, boleh, Kak. Silakan. Ini nggak tahu, mungkin terlewat sama aku, jadi aku nggak paham. Tapi gimana cara kita ngebedain kata benda yang pakai artikel feminim ataupun maskulin, atau yang itu udah dari sananya juga? Iya, Kak, emang udah dari sana. Jadi kita satu-satunya cara itu cuma menghafal atau menonton videonya setiap hari, jadi bisa keingat, Kak. Oke, makasih Kak Grace. Iya, Kak. Ada lagi yang mau bertanya atau
Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan gak ada yang bertanya, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kak Ana Laura, nanti materinya saya kirim ke Telegram linknya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Kak. Ya, gak ada yang mau bertanya lagi? Kak, nanti link YouTube-nya juga dikirimkan? Iya, Kak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak juga, Kak. Terima kasih banyak juga, Kak, untuk materinya. Terima kasih banyak, Thank you, Kak. Kak. Terima kasih banyak, Kak. Dan ke Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Danke, Terima Kak. Bitte.